Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebuah kisah nyata dari seorang yang bernama John D. Rockefeller yang pernah menjadi orang terkaya di dunia. Pada usia 25 tahun, John mengendalikan salah satu kilang minyak terbesar di Amerika Serikat. Usia 31 tahun, dia telah menjadi penyuling minyak terbesar di dunia. Pada usia 38 tahun, ia menguasai 90% penyulingan minyak di Amerika. Lalu pada usia 50, ia adalah orang terkaya di negara Amerika Serikat. Sebagai seorang pemuda, setiap sikap dan keputusan yang diambil dia sesuaikan dengan untuk menciptakan kekuatan dan kekayaan pribadinya. Namun pada usia 53 tahun dia jatuh sakit. Syukur saya masih 53 tahun sehat-sehat. Tapi ini orang terkaya ini umur 53 tahun jatuh sakit. Seluruh tubuhnya tersiksa oleh rasa sakit dan dia kehilangan semua rambutnya. Meskipun dia seorang miliarder yang dapat membeli jenis makanan apapun yang diinginkannya, tetapi dia hanya bisa mencerna sup dan biskuit. Seorang rekannya menulis demikian. Dia tidak bisa tidur, tidak tersenyum, dan tidak ada apapun dalam hidup yang berarti baginya. Dokter pribadinya memperkirakan dia akan mati dalam waktu 1 tahun. Itu vonis dokter pribadinya. Tahun itu berlalu dengan sangat lambat. Saat dia mendekati kematian, dia terbangun pada suatu pagi dengan kesadaran samar-samar bahwa dia tidak dapat membawa kekayaannya ke dunia di balik kubur. John tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengendalikan hidupnya sendiri. Kemudian dengan bergegas dia menelepon pengacara, akuntan, dan manajernya dan mengumumkan bahwa dia ingin menyalurkan asetnya ke rumah sakit, ke penelitian dan pekerjaan amal. John D. Rockefeller mendirikan yayasannya. Arah baru ini akhirnya mengarah pada penemuan penisilin, obat malaria, obat TBC, dan obat difteri karena kekayaannya disumbangkan. Tapi mungkin bagian yang paling menakjubkan adalah saat dia mulai berubah. Kimia tubuhnya berubah secara signifikan sehingga dia menjadi lebih baik. Walaupun diperkirakan akan meninggal pada usia 53 tahun, tetapi dia hidup sampai usia 98 tahun. Keajaiban terjadi. Ketika Rockefeller ini berubah dalam menyikapi bagaimana harta kekayaan itu yang dititipkan kepadanya untuk pekerjaan-pekerjaan kebaikan sosial. Ada sebuah proses kimiawi dalam tubuhnya yang mengubah penyakitnya. John belajar bersyukur dan mengembalikan sebagian besar kekayaannya untuk amal. Melakukan hal itu membuatnya berguna untuk orang banyak. Perhatikan firman Tuhan kita tadi dalam epistel. Dalam Kolose pasal ketiga ayat 15 sampai dengan ke-17. Belajarlah bersyukur.
Belajarlah bersyukur dengan menyanyikan nyanyian puji-pujian. Karena dengan belajar bersyukur itu kita akan diubahkan paradigma kita tentang diri kita, tentang harta kita akan berubah 100%. Dan itulah yang terjadi dalam diri pemazmur, Mazmur Daud. Diubahkan. Ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, diubahkan. Sehingga Daud yang pernah melakukan sebuah kesalahan atas dosa perzinahan, perselingkuhan itu diubahkan. Kalau kita juga membaca bagaimana diubahnya Raja Hizkia ketika dia divonis mati atau dia akan segera mati, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Bertobat, berdoa, mohon pengampunan Tuhan. Walaupun katanya dalam doanya, Tuhan aku kan sudah taat, aku sudah setia, aku rajin ke gereja, aku rajin perpuluhan. Tapi ada perubahan ketika dia sakit, berubah cara pandangnya. Lalu apa yang terjadi? Hizkia diberi perpanjangan umur. Berapa tahun? 15 tahun. Persis seperti kisah Rockefeller ini. Walaupun cukup panjang lagi umur yang ditambahkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kebenaran penting yang dapat kita simak dari kehidupan John Rockefeller ini adalah kekayaan bukanlah segalanya. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya? Apalagi kalau kekayaan itu tidak diperoleh dari jalan-jalan Tuhan. Apa gunanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bersyukur John segera menyadari hal tersebut dan mengambil tindakan yang benar. Kita tidak perlu mengalami sakit penyakit terlebih dahulu sebelum akhirnya berubah dalam cara pandang terhadap harta benda. Miliki kesadaran itu sekarang, mumpung masih sehat. Mumpung masih diberi kesempatan itu, masih ada dan terbuka bagi kita. Bahkan kita teringat kepada Zakheus yang berubah cara pandang terhadap harta benda. Dan dia memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Tuhan, aku ingin memberikan kekayaan ini. Zakheus ini, orang kaya ini, pemungut cukai ini. Dia katakan, Tuhan aku akan berikan setengah dari kekayaanku ini. Bahkan lebih daripada itu, kepada Tuhan, kepada sesama. Dan kita juga teringat kepada Yohana istri Kuja yang melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Mari kita berbagi, baik untuk sesama maupun memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan disenangkan jika kita melakukannya dengan tulus. Tuhan akan menambah-nambahkan segala apa yang baik itu dalam kehidupan kita. Hal kedua yang kita akan lihat dari tema kita Minggu Kantate ini, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, adalah bahwa bernyanyi, beribadah itu adalah hal personal, pribadi. Hal pribadi dalam arti bahwa bernyanyi itu bagian dari ungkapan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Secara pribadi kita harus bernyanyi, terus memuji, menyembah Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang setia dalam kehidupanku. Sebelum kita berkumpul pada minggu raya ini, maka secara personal, secara pribadi kita harusnya beribadah, memuji, menyembah Tuhan di tempat pekerjaan kita, di rumah tangga kita. Itu sebabnya kita datang bersama-sama dalam pujian, penyembahan dalam komunitas kita di tengah-tengah gereja ini. Dari personal itu menjadi komunal. Dari pribadi itu menjadi persekutuan.
Itu yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Makanya sering ada seperti ledekan, tusurgoi dan pola rombongan. Tusurgoi, surga itu kita pergi berangkat masing-masing. Tidak bisa bawa boncengan katanya. Hubungan kita yang pribadi secara personal ini yang paling utama. Dan hai segenap bumi memuji Tuhan, termasuk saya. Dan termasuk kita semuanya. Setiap pribadi memiliki tanggung jawab untuk memuji Tuhan. Seseorang bisa bersukacita bersama dengan orang lain, tetapi seseorang tidak dapat memuji Tuhan untuk orang lain. Setiap pribadi memiliki tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Maka melalui nyanyian ini Raja Daud mengajak kita setiap pribadi memuji Tuhan sambil sebagai tanggung jawab pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita lihat sisi yang lain. Kalau tidak bisa melihat sisi yang lain, maka kita akan mencemooh. Sisi yang lainnya apa? Isi hatinya yang diungkapkan, bukan uangnya. Sisi hatinya yang mengungkapkan betapa Tuhan begitu baik menjawab doanya dengan $1.92 itu. Ini sebuah kesaksian yang sangat menarik. Pertanyaan perenungannya, berapa banyak di antara kita yang mampu memiliki kepekaan dan ketajaman hati untuk hal-hal yang kecil dalam kehidupanmu, untuk hal-hal yang sederhana dalam kehidupanmu, engkau ungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa bernapas walaupun sebelah hidungku tersumbat karena ingus. Terima kasih Tuhan, aku bisa masih melihat walaupun yang sebelah mataku belekan penuh. Selalu ada ungkapan terima kasih. Selalu ada ucapan syukur dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Dompetku kemarin hilang, dicuri. Syukur karena bukan aku yang menjadi pencurinya. Masih ada yang bisa kita terima kasih. Terima kasih adalah tanda bukti syukur kita kepada Tuhan terkoneksi dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali kita terorientasi kepada perkara-perkara besar, peristiwa-peristiwa besar, mujizat-mujizat besar. Kalau nggak ada mujizat di GKPI, itu GKPI bukan gereja yang benar, katanya. Mari kita jangan terorientasi kepada perkara-perkara besar dan ajaib untuk kemudian baru bersaksi. Perkara-perkara sekecil apapun itu mampu membawa kita memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Karena itu biarlah telinga kita terbiasa untuk mendengar kesaksian-kesaksian yang sederhana. Terima kasih, Amang. Doanya, ya kan? Kalaupun kadang-kadang mungkin saya berkata dalam hati, kapan saya berdoa ya? Kan ada yang cerita seperti itu. Terima kasih doanya Amang katanya. Lalu Amang ini menjawab, terima kasih juga Inang, saya diingatkan. Ternyata saya belum berdoa. Tapi mujizat terjadi kan? Doanya dijawab. Siapa yang berdoa? Mungkin para penatua yang lain berdoa. Kan begitu. Ya. Jujur juga kita harus katakan, saya belum berdoakan Inang, tapi udah sembuh ya, terima kasih. Kan begitu. Nah, mari kita terus ya hidup dan kehidupan kita ini diajar untuk bersyukur dan berterima kasih. Yakobus 1 ayat 17. Mungkin salah seorang dari kaum ibu lah.
Kalau sudah kita baca, kita dengarkan nanti. Yuk. Iya, perhatikan tuh. Setiap pemberian yang baik, kadang-kadang kita akan menilai yang baik ini sukses, kaya, berkat. Sakit nggak dianggap dalam pilihan-pilihan kita. Yang baik sakit, tumpur, rugi gitu. Setiap pemberian yang baik. Nah, kalau kita belajar untuk menerima apa adanya, setiap pemberian yang baik, sakit itu juga baik. Sama seperti Raja Hizkia tadi, sakit dulu. Ada pergumulan juga, itu ya baik. Menurut catatan, menurut rancangan Tuhan. Ya, firman Tuhan ini dalam Yakobus 1 ayat 17 ingin mengingatkan kita untuk melatih kepekaan dan ketajaman hati kita, untuk melihat kebaikan sekecil apapun yang kita alami sebagai campur tangan Tuhan. Melatih kepekaan. Dalam bahasa yang lain, kalau sudah peka dia dengan situasi dan kondisinya, maka ini levelnya naik, bukan hanya soal agamanya Kristen, beragamanya baik, levelnya naik, spiritualitasnya semakin naik, tinggi. Supaya kita sungguh-sungguh menyadari apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Sensitif kita, kan gitu. Mengerti kita, ini sedang teguran ini. Apa yang harus aku ubah? Ini sedang teguran ini, apa yang harus saya lakukan? Pola pikir saya apa yang salah? Dan lain sebagainya. Sehingga kita semakin mengerti, lambat laun, mata hati kita dilatih untuk mengucap syukur dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Ya. Tapi jangan seperti kisah para rasul 8 itu. Simon si tukang sihir katanya di sana. Apa kata si Simon tukang sihir ini? Dia ingin membeli kuasa Tuhan. Karena dia lihat hebat-hebat ini, kisah para rasul 8, hebat nih. Dia ingin beli kuasa Tuhan itu. Karena apa? Karena orientasinya, cara pikirnya ya menjadi penyampai kesaksian yang spektakuler. Supaya kesaksian saya spektakuler dengan materi kesaksian yang spektakuler pula. Seperti yang ia lihat dalam diri Petrus. Kan begitu, saya ingin jadi seperti ini. Dibelilah itu, kuasa itu. Enggak bisa. Saya juga mengaminkan dalam diri saya enggak bisa seperti dia gitu. Karena saya punya jati diri sendiri. Ya, sebagai penatua juga begitu, sebagai warga jemaat juga begitu. Ya, enggak bisa, jangan menjadi orang lain dalam dirimu. Itu belum berdamai dengan diri sendiri itu. Saya selalu katakan, belum berdamai dengan diri sendiri. Kalau mau jadi orang lain dia. Jadi diri sendiri, bagaimana apa rancangan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena itu mari kita mulai melatih diri dengan memberikan waktu lebih banyak untuk dengar-dengaran akan kehendak Tuhan. Dan Mazmur sini atau Daud di sini ingin mengajarkan kita agar kesaksian hidup kita ini semakin lebih baik, semakin hari lebih luar biasa lagi. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, ayat 24, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa, bersaksi. Dan kesaksian kita sungguh luar biasa hari-hari belakangan ini. Saya selalu katakan, nats ini ayat 24 ini sebenarnya harus kita genapi. Enggak perlu jauh-jauh. Ya kan, pagi-pagi buka Facebook setelah baca renungan lalu bersaksi di sana. Terkoneksi semuanya ke segala penjuru dunia. Kita sebutkan misalnya nama siapa, terkoneksi. Bahkan dikasih tahu itu, namaku disebutkan Pendeta Sahala Sitompul. Yang sudah Facebook punya Facebook kan tahu itu ya.
disebutkan aja namanya, langsung kling, dikasih tahu itu catatannya. Ada catatan itu, ada bunyi apa seperti lonceng ya, di Facebook itu ada tanda merah, dikasih tahu. Artinya kita bisa menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, menceritakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Pakailah semua IT, medsos kita itu untuk menyatakan apa yang terjadi dalam kehidupanmu, intervensi perbuatan Tuhan dalam kehidupanmu, bukan yang lain. Karena itu Efesus pasal kelima ayat 19 berkata, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Karena bernyanyi adalah tindakan yang alkitabiah, yang dikehendaki Tuhan. Dan Roh Kudus sering bekerja melalui nyanyian. Amin. Lihatlah peristiwa Paulus di penjara. Kisah Para Rasul berapa itu? Ya. Paulus berdoa, bernyanyi, lalu penjara terbuka. Berdoa, bernyanyi, penjara itu terbuka. Dengan kata lain, kita harus mengerti berdoa dan bernyanyi akan membuka belenggu-belenggu masalahmu. Ketika kita berdoa dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita, segala problematika kehidupanmu akan dibukakan jalan keluarnya. Amin. Apapun itu bentuknya, berdoa dan bernyanyi, koneksi kita kepada Tuhan tidak pernah terputus. Saat kita bernyanyi dan berdoa itu, kita mengundang kuasa Tuhan hadir. Ketika kita berdoa dan bernyanyi, kita mengundang kuasa Tuhan hadir, turun tangan, karena kita angkat tangan. Tanda menyerah. Seberapa sering kita angkat tangan? Tanda menyerah. Tuhan, aku menyerah. I'm give up. Aku tidak lagi bisa, Tuhan. Selama ini aku mengandalkan kekuatanku, kebolehanku, kepintaranku. Sekarang aku mengerti semuanya itu di hadapanmu. Tidak ada apa-apanya. Aku menyerah, Tuhan. Aku angkat tangan. Karena itu turun tanganlah Engkau, Tuhan, menyelesaikan setiap persoalan hidupku. Berdoa dan bernyanyi mengundang kuasa Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Karena itu teruslah berdoa, teruslah bernyanyi dalam hidup dan kehidupan kita. Segala yang baik akan dikaruniakan kepada kita. Bernyanyilah senantiasa dan tiada jemu-jemunya. Karena nyanyian satu-satunya yang akan sampai ke surga. Nubuat akan berakhir, khotbah akan berhenti, tapi nyanyian akan sampai ke surga. Itulah sebabnya ada nyanyian haleluya bolon, haleluya besar, great haleluya. Itu yang akan mengingatkan kita. Karena itu Amang dan Inang, seksi kategorial pria perempuan yang belum bergabung, firman Tuhan ini mengajak kita bergabung. Kalaupun fals suaranya, kalaupun tidak pas suaranya, nanti di surga itu baru pas. Di sini biarlah pas-pasan. Ya. Karena itu mari, seksi PP remaja juga, mari. Yang belum bergabung, marilah datang. Ya. Supaya kita bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Latihan dulu di sini. Ya, latihan dulu, latihan bernyanyinya, latihan memuji, menyembah Tuhan itu di sini. Di kategorial kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Bergabunglah, bergabung. Segala sesuatu ada waktunya nanti. Jangan sampai nanti tenggorokannya sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa, serak-serak gitu. Ya kan? Tapi ketika kita mau bersama-sama, ya, pelan demi pelan, perlahan demi perlahan. Seksi pria tadi kan
Kita dengar kan? Nggak sempurna, pas-pasan nih semua. Pas suara 1, pas suara 2, pas suara 3, pas suara 4. Dipas-pas Mas Udi. Kan begitu. Ya, tapi semua itu di hadapan Tuhan. Hati kita yang dilihat. Bukan suaranya yang pas-pasan itu. Hati kita mau memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan napas kehidupan. Engkau masih memberikan kesehatan. Engkau masih memberikan tugas dan tanggung jawab. Engkau masih memberikan pekerjaan kepada aku. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.